Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Hukum. Hari ini kami akan mewawancarain seputar tenaga kerja Indonesia di lokasi RT 02 RW 06 Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kelurahan Batu Sembilan. Baik, sebelum kami memulai wawancara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Mulai dari saya, Muhammad Rivaldi. Saya Nela Gracela. Saya Jelita. Saya Ulan Clarissa. Saya Faisal Mahdi. Sekian video perkenalan dari kami dan berikut wawancara dari kelompok kami. Halo guys, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu TKI? Nggak tahu. TKI adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu dan upah yang mereka peroleh. Apakah bekerja menjadi TKI itu beresiko? Jawabannya iya. Apabila kita bekerja menjadi TKI yang non-prosedural atau tidak resmi atau ilegal, kita akan mendapatkan resiko seperti kekerasan fisik, mental, kemudian gaji yang tidak dibayar, eksploitasi, maupun pemutusan pekerjaan secara sepihak. Oke, selanjutnya, apakah pekerjaan TKI yang secara legal atau sah tidak memungkinkan mendapatkan risiko? Jawabannya salah. Pekerjaan TKI yang secara legal atau sah bisa juga mendapatkan resikonya. Ratusan tenaga kerja Indonesia yang dideportasi tiba ke Malaysia disita imigrasi kelas 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jumlah paspor yang disita ini berjumlah 1.140 paspor. Calon TKI ilegal di wilayah Bintan. Dalam penggerebekan itu oleh pemerintah Malaysia karena tenaga kerja Indonesia ilegal di Bintan, Kepulauan Riau digerebek polisi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Umrah, Prodi Ilmu Hukum. Kami di sini ingin meminta izin kepada Bapak untuk melakukan wawancara kepada masyarakat RT 2 RW 6 ini yang tertempat di sini untuk melakukan wawancara terkait TKI, Pak, tenaga kerja Indonesia. Jadi kami ini akan menanyakan kepada masyarakat apakah masyarakat memiliki pengalaman terkait TKI ini, kemudian bagaimana tanggapan mereka. Dari Bapaknya terlebih dahulu deh kami tanya, kira-kira di daerah sekitar sini pernah nggak terjadi kasus TKI yang secara ilegal gitu, Pak? Warga di sini. Oh, selamat pagi sebelumnya ya, salam sejahtera buat kita. Jadi saya selaku Ketua RT 002 RW 006 Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Memang kalau yang terakhir ini masalah TKI ini boleh dikatakan sudah nggak ada lagi. Karena teman-teman kita ketahui masalah TKI ini kan sudah salah satu tindak pidana, ada undang-undangnya itu. Jadi kalau dulu memang di kampung ini sepanjang Jalan Anggrek ini memang tempat penampungan TKI waktu tahun 90 sampai hampir 2000-an. Tapi yang kalau terakhir ini setahu saya nggak ada lagi. Terus menurut Bapak, tanggapan Bapak deh, orang yang melakukan TKI itu, tanggapan Bapak itu merupakan perbuatan yang benar atau salah? Ya kalau saya secara prinsip kemanusiaan sudah jelas salah. Karena yang kita inginkan itu tenaga-tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri itu yang siap bekerja, yang harus dibina dulu. Setelah dibina, disalurkan dengan yang resmi, perusahaan resmi. Jadi terdaftar resmi dia di PT Ketenagakerjaan. Begitu juga di pemerintahan, kan dinas ketenagakerjaan. Kalau yang gelap-gelap itu kan nggak terdaftar. Sudah berapa kali kita lihat dipulangkan dari Malaysia dalam keadaan stres, gajinya nggak dibayar, ditangkapkan, dipulangkan tanpa bawa uang, kan? Itulah yang saya tahu. Misalkan nih Pak, posisinya keluarga Bapak deh atau anak Bapak ya. Misalkan nih posisinya dia belum bekerja, baru tamat sekolah, terus mendapat tawaran bekerja di luar negeri
dengan dokumen yang nggak resmi atau ilegal, tapi tawarannya tuh gajinya tuh 10 kali lipat lah Pak dari UMR di Indonesia. Anak Bapak sangat berkeinginan untuk mengambil pekerjaan itu. Kemudian bagaimana respon dari Bapak? Kalau saya sebagai orang tua pasti melarang, apalagi di zaman sekarang ini kita tahu sejak zaman Kangge ini banyak, terlebih orang Tanjung Pinang, pemudi Tanjung Pinang yang tergiur bekerja di Kamboja, yaitu menjadi operator judi online di sana. Dan ada isu yang terdengar mereka sana memperjualbelikan organ tubuh, ginjal di sana. Jadi mungkin kita sudah dengar dari media kejadian-kejadian itu, banyak pemuda-pemudi kita yang pulang dari sana hanya namanya. Kita nggak tahu ujung pangkalnya kayak mana. Mereka tergiur hanya gara-gara gaji besar kan. Jadi kalau saya sebagai orang tua, saya akan melarang habis-habisan. Berarti Bapak sangat melarang keras perbuatan tersebut ya Pak. Untuk warga juga Bapak memperlakukan seperti itu ya Pak. Ya, mungkin itu aja sih Pak, kami ingin bertanya kepada Bapak terkait TKI dan bagaimana tanggapan Bapak. Selanjutnya kami izin akan melakukan wawancara di RT 002 dan RW 006 ini ya Pak. Ya, silakan. Ya, ayo, silakan. Kalau boleh tahu saat ini pekerjaan kakak apa ya? Atau kegiatan kakak saat ini apa? Kepala sekolah sama tenaga ahli pimpinan di DPRD Kota. Oh, kakak sekarang bekerja menjadi kepala sekolah di TK dia. TK. Kemudian kakak juga bekerja sebagai tenaga ahli di kantor DPRD Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang. Oke. Kalau boleh tahu ini pendapatan kakak atau gaji yang kakak peroleh dari pekerjaan itu berapa ya? Kalau untuk tenaga ahli paling pas itu dapatnya 4 juta. Kalau untuk kepala sekolah itu paling mentok 1 juta atau 1,5 juta. Oke. Jadi 4 lah ya. Kemudian saya ingin bertanya terkait TKI, Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi misalkan pekerjaan kakak saat ini berpendapat 4 lebih, kemudian kakak mendapatkan tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji yang 3 kali lebih besar, 3 kali lipat lebih besar dibanding gaji saat ini. Apakah kemudian pekerjaan itu secara ilegal, tidak resmi, namun memperoleh gaji yang sangat besar? Apakah kakak berminat atau berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan itu? Kalau menurut saya lebih bagus bekerja di tempat saya sendiri di Indonesia, karena kalau proses kerja di luar negeri itu prosesnya panjang, surat menyuratnya panjang, pengurusan visanya juga harus panjang, nggak segampang yang kita bayangkan untuk masuk kerja di luar negeri. Maupun gaji besar pun ya lebih enak kerja di negara sendiri. Kemudian misalkan kakak dapat tawarannya itu bekerja di luar negeri, mengurusnya itu secara ilegal kak, prosesnya cepat. Kata kakak tadi kan prosesnya lama, sulit. Namun tawaran ini kakak tuh telah disediakan dokumennya, namun tidak resmi. Apakah kakak tetap tidak mau? Tidak mau, karena kita gini, mereka kan memberikan tawaran nih secara cepat mengurusnya. Kalau saya enggak, karena apa? Karena kita mengambil risikonya di akhir nanti dalam pengurusannya, kita ambil risiko nanti saat di luar negeri itu seperti apa, belum tentu kita oke nih sudah menjadi apa, sudah mengurus berkasnya nih, sudah oke nih, tahu-tahu di sana kita malah terlantar bisa jadi. Jadi nggak segampang dan semudah itu untuk bekerja di luar negara. Oke, baiklah, itu aja sih pertanyaan kami terkait TKI. Terima kasih. Oke. Sekarang kakak kerja atau sedang kuliah gitu? Kuliah. Baik. Pertanyaannya tentang TKI ini kak. Misalnya ada tawaran tentang TKI di luar negeri, tapi dia ilegal kak, tidak lengkap surat-suratnya atau berkas-berkasnya, tapi gajinya tuh besar kak, misal sampai 2 digit atau 3 digit. Itu menurut kakak terima tak kalau misalnya tawaran kayak gitu? Menurut saya sih, saya nggak mau terima, karena untuk jangka panjang ya, takutnya tuh nanti kita nggak bisa balik lagi ke sini kayak tetap ada masalah ya. Iya. Terus kalau misalnya ini ada yang legal, ada surat resminya, tapi mungkin gajinya nggak sebesar tadi, mungkin dia gajinya 1 digit ada nih, itu kakak mau terima juga atau tidak? Kalau dia resmi saya terima sih, soalnya dia lebih aman juga. Lebih aman. Kalau kakak mau masih menerima kan?
Baiklah kak, itu aja saya yang menanyakan. Terima kasih ya kak. Terima kasih Kak. Maksud Pak, kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, kami di sini ingin mewawancarai Bapak seputar TKI. Bapak sendiri tahu nggak TKI itu apa? Tenaga kerja pula. Iya, tenaga kerja Indonesia, iya. Pernah dapat tawaran nggak untuk menjadi tenaga kerja gitu, untuk di luar ASI? Dulu sih pernah dapat saya tawaran, Kak, ya iming-iming dengan gaji besar. Saya pun dulunya terniat ke Iya. sana, cuma pikir-pikir itu kan cuma pakai masa. Iya. Nah, kalau masa limit bisa kita hadapi kan tidak bisa balik lagi ke Indonesia. Oh, berarti itu salah satu pertimbangan Bapak sendiri untuk untuk tidak bekerja gitu di luar negeri. Apa sih yang mau yang pergi dengan gaji besar? Iya. Segitu. Berarti kalau secara legal sendiri mau nggak? Kalau kan resiko kita dengan nyawa. Baik. Oke, cukup sekian. Kalau boleh tahu kesibukan saudara sekarang apa ya? Kesibukan saya saat ini sedang belajar alias sekolah. Masih pelajar gitu. Ya. Tahu nggak apa itu TKI? TKI Tenaga Kerja Indonesia. Ya betul. Nah, kalau misalnya nanti udah selesai, misalnya ini udah tamat nih, terus ada yang ngajak saudara untuk gabung kerja sebagai TKI, tapi ilegal dia, tapi gajinya itu gede. Saudara mau nggak nerima apa? Gimana? Tidak, Alasannya kalau boleh tahu kenapa tidak mau nerimanya? karena tidak ada izin resmi atau surat-surat yang jelas. Jadi kalau misalnya ada nih yang ngajak, tapi dia itu legal, terus nanti dokumen-dokumennya itu resmi, saudara mau? Oh, tidak juga. Gitu ya. Terima kasih. Sebelumnya kakak pernah tahu nggak tentang TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri gitu? Pernah ada tawaran nggak? Enggak. Misal nih kak, ada tawaran jadi TKI di luar negeri dengan dokumen-dokumen palsu, berkas palsu, tapi dengan gaji yang bisa 15 juta misalnya gitu kak, yang lebih gede dari pekerjaan kakak sekarang. Apakah kakak mau kak? Tidak mau. Oke kak, baik, mungkin kenapa kakak nggak mau? Karena memang kalau luar negeri itu tidak ada minat, apalagi jadi TKW seperti itu. Kalau misalnya itu legal tapi dengan gaji yang biasa aja, nggak mau juga. Berarti kakak emang nggak mau untuk bekerja di luar negeri ya kak? Oke kak, mungkin segitu aja pertanyaan dari kami kak. Terima kasih ya kak. Kalau boleh tahu pekerjaan atau kegiatan saudara saat ini apa ya? Masih sekolah. Masih sekolah ya? Sekolahnya SMA. Kami ingin bertanya terkait TKI Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kalau saudara misalkan udah tamat sekolah, udah selesai ya sekolahnya, itu mendapatkan tawaran pekerjaan di luar negeri, tapi menggunakan dokumen yang tidak resmi atau secara ilegal, dan pekerjaan itu mendapatkan perolehan gaji yang sangat menggiurkan, misalkan 2 digit atau 3 digit. Apakah saudara mau mengambil pekerjaan itu? Kalau saya sendiri tidak mau. Tidak mau? Apa ya? Karena takut nanti terkena kasus dan lain-lain yang bikin saya. Oh, karena nanti takut terjerat kasus Iya. gitu ya, karena ilegal ya, tidak resmi. Kemudian kalau dapat tawaran, selesai sekolah nih ya, dapat tawaran pekerjaan secara legal, secara resmi di luar negeri, paspornya itu telah resmi, dokumen-dokumennya sah lah. Kemudian tapi gajinya tuh pas-pasan dalam artian ya gaji standar. Apakah Anda ingin mengambil pekerjaan tersebut? Enggak juga. Enggak juga. Kenapa ya? Karena ingin bekerja di daerah. Oh, sini karena aja. ingin bekerja di sini aja. Nggak mau jauh dari keluarga ya? Oke, itu aja sih yang ingin kami pertanyakan terkait TKI. Terima kasih. Mereka di sini saya ingin mewawancarai kakak tentang TKI. Sebelum itu izin menanyakan nama kakak siapa dan pekerjaan kakak apa dan alamat kakak di mana? Oke. Nama kakak Agustin. Ya. Nah, pekerjaan kakak admin di sini, Oke. ya kan? Administrasi. Kalau rumah kakak di Panglima Dompa. Oke. Baik, pertanyaannya kak ini tentang TKI, tapi dia melalui proses ilegal kak.
tapi pendapatnya lebih besar dari pendapatan kakak yang ada pekerjaan saat ini. Menurut kakak itu gimana kak? Kakak mau menerimanya atau gimana? Enggak lah. Oh, Ngapain kalau misalnya hasilnya besar tapi proses hukumnya berat, ya kan? Secara kan ilegal, Iya. ya kan? Buat masalah. Jadi menurut kakak nggak akan terima kalau Nggak akan misalnya- terima. walaupun gajinya besar. Walaupun. Oke. terus. Tapi terus kalau misalnya ini prosesnya legal resmi ada surat-suratnya, tapi gajinya mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat aja kak dari pendapatan kakak sekarang. Itu menurut kakak gimana? Enggak juga. Enggak juga. Nggak mau bisa soalnya sama keluarga. Oh, karena nggak mau bisa sama keluarga, Iya. tetap mau di sini. Oh, Iya. iya. Baik, segitu aja sih kak infonya. Oke. Makasih ya kak. Ya, sama-sama. Permisi bang, kami dari Universitas Maritim Raja Wali Haji ingin mewawancarai bentar, nggak apa-apa? Kalau boleh tahu abang namanya siapa? Umurnya? 19. Jadi kalau boleh tahu kesibukan abang sekarang itu apa ya? Hah? Oh, ikut CPNS. Nah, jadi kalau abang pernah nggak dengar istilah TKI gitu, Tenaga Kerja Indonesia? Pernah. Pernah nggak abang dapat tawaran gitu untuk kerja sebagai tenaga kerja Indonesia? Jadi kalau seandainya ada nih bang lembaga atau organisasi yang ngajak abang kerja untuk TKI gitu, tapi dia itu ilegal, tapi gajinya itu besar gitu, 3 kali lipat atau bahkan lebih dari situ, dari kerjaan abang sekarang atau CPNS nanti kalau diterima, abang mau nggak? Oh, Nah kalau boleh tahu alasannya nggak mau kenapa? Lebih nyaman di apa aja di Indonesia gitu, lebih nyaman di negara sendiri ya. Tapi berarti abang nggak mau bukan gara-gara legal, bukan, karena lebih mau ke Indonesia aja. Terima kasih ya bang. Kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Wali Haji, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini dengan abang siapa ya? Oke, abang ini tahu nggak TKI itu apa? Tenaga Kerja Indonesia. Oh, kalau ada kesempatan abang untuk kerja ke luar negeri itu mau nggak? mau sih. Mau. Kalau secara ilegal gitu mau nggak? Tapi berkas-berkasnya udah selesai, udah siap, tapi ilegal gitu. Tergantung ya. Ya. Soalnya tergantung kondisi juga, kalau misalnya lagi butuh duit banget, mau nggak mau pergi. Jadi abang mempertimbangkan hal-hal itu ya? Iya. Selain dari situ ada nggak mempertimbangkan hal lain gitu di luar yang abang sebutkan tadi untuk keluar? Ada sih, misalnya kayak kan ini kan ilegal kan, walaupun udah ada berkas, kalau ke kantor di rumah kan kita juga Baik. Oke, makasih bang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Maritim Raja Wali Haji, Universitas Maritim Raja Wali Haji, Prodi Ilmu Hukum, ingin nanyakan kepada abang tentang tenaga kerja Indonesia. Sebelum kami tanya, nama abang siapa? Adit bang, Umur? 19. Masih sekolah atau udah lulus sih bang? Di sekolah bang. Masih sekolah? Mau lulus kelas 12. Kelas 12 berarti ya. Sebelumnya abang tahu tentang TKI ya, tenaga kerja Indonesia gitu, bang, yang kerja di luar negeri. Misal nih bang, abang setelah lulus tuh dapat tawaran kerja TKI di luar negeri, misalnya di Malaysia atau di mana gitu, dengan gaji 20 juta, 15 sampai 20 juta lah. Apakah abang mau? Mau. Tapi secara ilegal gitu bang, jadi berkas-berkasnya, paspornya itu palsu semua. Kalau palsu gitu, abang takut dan nanti kenapa gitu. Mungkin jadi abang menolak karena takut kena pidana, mungkin Kena kasusnya gitu. kena kasus. Oh jadi gitu loh guys. Jadi oke, makasih ya bang. Izin bang mewawancarai, saya di sini ingin mewawancarai tentang tenaga kerja Indonesia. Ya. Abang pernah nggak dengar apa itu tenaga kerja Indonesia? Kurang dengar. Nah, tenaga kerja Indonesia ini itu kayak misalnya pekerja dari dalam bekerja ke luar negeri gitu bang. Nah, gajinya juga lebih besar daripada gaji di dalam negeri gitu. Pernah nggak abang menerima tawaran kerja sebagai TKI gitu? Untuk saat ini belum ada. Oh, belum ada. Jadi kalau seandainya bang ada nih yang nawarin abang untuk kerja sebagai TKI legal, nah ilegal nih, Ya. tapi gajinya itu 3 kali lipat besar daripada kerjaan abang sekarang, abang mau nggak? Untuk sekarang tidak mau, untuk masih tetap untuk PKS ini. Karena masih apa namanya?
masih nyaman untuk kerja di Indonesia daripada kerja di luar. Oh, berarti karena nyamannya itu ya Bang, bukan Ya. karena gajinya. Bukan. Jadi kalau misalnya ada juga kerja TKI ini tapi dia itu legal, nah, sah-sah gitu surat-surat dokumennya, Abang mau nggak? Tetap di Indonesia saja. Oh, tetap di Indonesia, gitu. Oh, makasih ya Bang. Ya. Terima kasih Bang, kami mahasiswa dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ingin mewawancarai Abang, siapa namanya? Rafael, Pak. Umurnya berapa? 18 ya? Oke, sebelumnya tahu TKI nggak? Tahu Kak? Nah, Abang sendiri mau nggak jadi TKI di luar negeri tapi ilegal, tapi semua berkas-berkasnya udah selesai dari paspor, dokumen-dokumen itu, tetap mau nggak bekerja di luar negeri? Tapi dengan gaji yang besar? Mau nggak? Mau. Tetap walaupun ilegal? Tidak Kak. Kalau ilegal tidak Kak. Oh, kalau ilegal tidak, karena ada alasan apa? Salah satunya alasan Nanti terkena kasus Kak. Atau... terkena kasus pidana atau gimana, ketangkap gitu ya tiba-tiba. Oke, tetap aja nggak mau walaupun digaji 2 kali lipat daripada di Indonesia. Iya Kak. Oke, makasih. Izin Kak, kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya? Nama kakak Mirna Kusnaningsih. Nah, kalau boleh tahu kesibukan kakak atau pekerjaan kakak sini saat ini apa ya? Kakak bekerja di sekretariat Parpol. Oh, kakak bekerja di sekretariat Parpol. Berarti penghasilan atau pendapatannya lumayan menjanjikan lah ya? Insya-Allah. Apabila kakak mendapatkan, kami ingin menanyakan seputar TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Misalkan kakak mendapat tawaran bekerja di luar negeri menggunakan dokumen yang tidak resmi atau ilegal, apakah dengan gaji yang 2 kali atau 3 kali lipat dibanding pekerjaan kakak saat ini, apakah kakak mau mengambil pekerjaan itu? Enggak. Kenapa ya kak? Karena ibarat kata orang itu sama aja dengan masuk ke dalam jurang yang sangat bahaya. Betul. Oh, tapi karena kakak takut ya, karena itu Ya. hal yang ilegal. Ya. Kemudian kalau kakak mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri, tapi dokumennya resmi atau legal atau sah, namun pendapatan atau penghasilannya itu standar lah ya, apakah kakak tetap mau atau tidak mau? Insya Allah mau. Kalau itu semua menjanjikan dan itu semua legal. Menjanjikan Ya. dan legal, jadi kakak mau ya? Ya. Oke. Terus menurut kakak, kan di Tanjung Pinang ini banyak kasus TKI yang ini ya, keluar negeri menggunakan yang tidak resmi dengan memanfaatkan visanya untuk bekerja di luar negeri. Itu bagaimana ya tanggapan kakak? Itu apakah suatu perbuatan yang tidak pantas atau tidak benar? Gimana? Sebenarnya itu tidak benar ya, karena itu semuanya tidak ada surat-surat dan dokumen yang sah. Ya. Jadi itu menurut kak suatu perbuatan yang tidak dapat Ya. dibenarkan ya? Ya. Oke, itu aja sih kak. Ya. Sekian. Terima kasih. Kondisi Kak izin mewawancarai, kami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji ingin bertanya tentang sejauh TKI. Nah, ini kalau boleh tahu kakak atas nama kakak umur berapa? Saya Inta, umur saya 21 tahun. Oh, jadi kalau boleh tahu Kak kesibukan kakak saat ini apa ya? Kuliah tapi sambil part-time juga. Kakak pernah nggak dengar istilah TKI kayak gitu, tenaga kerja Indonesia? Tahu? Kalau kakak pernah nggak diajak organisasi atau orang-orang gitu bergabung sebagai TKI luar negeri gitu, pernah nggak? Kalau tidak, seandainya ada nih organisasi atau lembaga yang ajak kakak bergabung sebagai TKI, tapi gaji dia sampai 3 digit lebih dari kakak sekarang, karena mau nggak? Nggak. Alasannya Kak, kalau boleh tahu kenapa nggak mau gimana? Kenapa juga? Karena kan itu ilegal. Jadi Kak, kalau misalnya TKI ini legal nih, tapi gajinya pas-pasan sama aja seperti gaji kakak ini, kakak mau nggak ngambil? Enggak juga sih, soalnya ya walaupun legal atau ilegal masih pakai, soalnya kan itu di luar negeri bukan di negara kita sendiri. Oh gitu, makasih ya Kak, cuma itu. Iya Bang, kesibukan abang kali ini apa? Kerja sebagai apa? Supir. Oke. Pertanyaannya tentang TKI ini Bang, ada lamaran TKI di luar negeri, tetapi lamaran itu tidak resmi atau dokumennya tidak lengkap atau surat-suratnya tidak ada gitu. Tapi gajinya mungkin bisa lebih dari 2 digit atau 3 digit. Abang mau tak terima kerja itu? Tidaklah, Kenapa Bang? karena itu kan tidak resmi. Saya takut jadi. Oh, takut. Tapi kalau misalnya ada yang legal, yang ada surat resminya, ada dokumen-dokumennya, tapi gajinya
kurang lah dari itu, dari paling 1 digit sampai 2 digit. Abang mau tak terima ini? Kalau resmi saya mau. Oh, resmi mau. Ya. Kalau yang tidak resmi tapi abang nggak mau. Oke. Baiklah abang itu. Makasih ya bang. Selamat pagi. Pagi. Kalau boleh tahu ini dengan abang siapa ya namanya? Nama saya Ilham Bayu Prayogi. Ilham Bayu. Ya, betul. Kalau boleh tahu kegiatan atau pekerjaan saudara saat ini apa? Kebetulan saya sehari-hari pekerjaan saya freelance, Mbak, di bagian listrik, masa-masa listrik dan listrik lagi. Kami ingin menanyakan terkait TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Sebelumnya, apakah saudara pernah mendengar TKI tersebut? Pendengar, Pak. Misalkan saudara mendapatkan tawaran pekerjaan menjadi TKI dan tawaran itu pendapatannya atau gaji yang diperoleh 10 kali lipat dibandingkan dengan pekerjaan Anda saat ini, apakah Anda ingin menerima pekerjaan tersebut tapi pekerjaan tersebut ditawarkan dengan dokumen yang tidak resmi atau secara ilegal? Kalau untuk saya pribadi sih, Mbak, sebelumnya saya pernah juga ditawarkan hal serupa seperti itu ya. Cuman untuk saya pribadi menolak akan hal itu karena melanggar hukum yang pertama dan juga melanggar agama ya. Jadi saya memang menolak keras untuk hal itu, walaupun di sana digaji 10 kali lipat bahkan 20 kali lipat sekalipun. Oh, berarti Anda sangat tidak menerima. Ya, betul. Kemudian kalau Anda mendapatkan tawaran tersebut tetapi dokumennya resmi atau semua dokumennya itu sah, tapi gaji yang diperoleh itu standar atau biasa saja, apakah Anda tetap menerima atau tetap sama dengan prinsip Anda yang pertama tadi? Kalau saya sebenarnya tetap, kalau untuk gaji yang sama, ukuran sama, tetap menolak sih, Mbak. Karena saya lebih bagus bekerja di Indonesia lah, karena sikap nasionalisme yang tinggi, ya kan? Kalau saya seperti itu sih. Itu saja sih pertanyaan terkait TKI. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Bang. Saya Faisal Mahdi, Bang, dari mahasiswa Umrah Prodi Ilmu Hukum. Sebelumnya saya ingin menanyakan tentang seputar tenaga kerja Indonesia, Bang. Sebelum saya tanya, nama Bang siapa, Bang? Dengan siapa? Ricardo Juniaster Tampubolon. Bang Ricardo ya? Iya. Umur berapa, Bang? Umur 32. Umur 32 ya? Oke, Bang. Sebelumnya Bang tahu nggak tentang tenaga kerja Indonesia ini? Sepengetahuan sih kalau TK itu ya seseorang yang bekerja di luar negeri ya. Nah, gitu aja sih taunya. Terus Bang, misalnya Abang nih dapat tawaran untuk kerja di luar negeri, Bang, dengan gaji yang bisa jadi 3 kali lipat dari gaji Abang sekarang ini kan. Tapi dengan cara ilegal, dokumen-dokumen palsu dan paspor palsu, dibantu semua oleh pihak oknum tertentu. Apakah Abang mau gitu, Bang? Nggak mau saya. Alasannya apa tuh, Bang? Karena biasanya kayak gitu pulangnya susah. Saya kan nggak mau dideportasi. Jadi lebih baik dengan menggunakan jalur-jalur yang legal. Ya, kalau misalnya abang nih belum ada kerjaan nih, Bang. Terus abang ditawarin dengan yang legal tapi dengan gaji yang standar lah gitu, sama seperti Indonesia gitu. Ya nggak apa-apa. Oh, ini abang tetap. Baik, Bang, segitu aja mungkin, Bang. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Halo Kak, kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mewawancarai Bapak siapa namanya? Oke, Bapak Sudin. Pekerjaannya apa? Di sini sebagai staf aja. Oh, sebagai staf. Baik. Bapak sebelumnya tahu nggak TKI itu apa? TKI itu tenaga kerja Indonesia yang diberangkatkan keluar. Bapak sendiri pernah ada tawaran nggak untuk jadi TKI? Kalau TKI kayaknya belum sih. Belum ya? Kalau ada kesempatan nih mau pergi keluar tapi dengan cara ilegal dan 2 kali lipat dari gaji Bapak sekarang, itu minat tidak? Itu luar biasa ya kalau 2 kali lipat nih. Iya. Tapi kalau ini ya bagus di sini. Apa ada alasan tertentu yang jadi pertimbangan Bapak sendiri? Kenapa tidak mau? Ya, satu, keluarga pastinya. Terus kedua, juga faktor kita jauhnya lah. Karena kan beda sangat jauh kali lah. Takut juga ya, tapi kalau ilegal bisa dijual lagi di sana. Iya, baik. Oke, makasih, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kami dari mahasiswa Umrah Prodi Ilmu Hukum nih Bang. Ya. Jadi kami ingin nanya-nanya seputar tenaga kerja Indonesia Bang. Sebelumnya nama abang ini siapa Bang? Nama saya Sumbarianto. Oke, Sumbarianto Bang ya. Ya. Umurnya Bang? Umurnya 39. 39 Bang. Oke. Abang sebelumnya tahu nggak tentang tenaga kerja Indonesia ini Bang? Tenaga TKI. TKI ini Bang. TKI menurut saya itu adalah orang yang mencoba ingin merubah nasibnya dengan bekerja di luar negeri, karena di tempat daerah dia sendiri tidak minim untuk lapangan pekerjaan. Jadi untuk merubah nasib dia mencoba untuk mencari kerja di luar negeri sebagai TKI. Ya, misalnya Bang, abang ada tawaran untuk kerja di luar negeri TKI Bang, tapi ilegal Bang, dengan bayaran yang mungkin bisa 15 sampai 20 juta tapi ilegal. Abang berminat nggak tuh Bang? Kalau untuk saat ini kayaknya sudah tidak lagi, karena sudah berkeluarga. Mungkin waktu muda bujang mungkin adalah sedikit ingin mencoba, tapi kalau sekarang kayaknya tidak lagi. Jadi abang nggak berminat karena nggak ingin jauh dari keluarga? Ya, jauh dari anak, dari keluarga. Oke Bang, baik. Sekian aja sih Bang, makasih ya Bang. Ya. Pertanyaan Bang soal TKI Bang, misalnya ada tawaran TKI di luar negeri tapi dokumennya tidak lengkap atau surat-suratnya tidak ada atau ilegal, tapi gajinya besar Bang, kayak misalnya 2 digit atau 3 digit bisa hampir. Bang mau tak menerima pekerjaan itu? Enggak, tidak. Alasan Abang tidak menerima itu kenapa? Karena tidak resmi. Oh, tidak resmi ya, takut terjerat kasus ya Bang? Iya. Tapi misalnya kalau ada yang ilegal, suratnya resmi, dokumen-dokumennya ada, tapi gajinya standar lah, kayak misalnya 1 digit aja, Abang mau nggak? Tidak. Tidak juga. Alasannya itu kenapa kalau yang Karena saya cari aman aja. cari aman? Tapi kan itu resmi Bang. Walaupun resmi, tidak resmi saya tetap. Oh, tetap nggak mau kerja di luar gitu ya Bang? Baik, terima kasih. Manita ya Pak. Oke. Izin Pak, selamat malam Pak. Saya Faisal dari Prodi Ilmu Hukum Umrah. Ingin menanyakan seputar tentang TKI Pak. Sebelumnya izin nanya nama Bapak. Siapa? Saya. Ya. Herman. Nama Bapak Herman ini dengan Tarno. Pak Parno. Ini dengan Bapak Dani. Pak Dani. Sebelumnya saya mau nanya Pak, Bapak tahu nggak tentang TKI tenaga kerja Indonesia ini? Maksudnya? Tahu nggak apa mereka ini kerjanya di luar gimana gitu, atau emang masih belum tahu aja? Pernah dengar. Tapi banyak sana jadi Banyak. ibu rumah tangga sih. Ada lagi sekarang kan di kebun. Ada lagi sekarang kan banyak orang kerja gelap seperti di luar itu. Di Kamboja di mana itu kan? Iya. Anak-anak gadis atau anak-anak muda. Iya, betul. Judi online. Judi. Banyak itu yang pergi di sana kan. Kalau tanggapan Bapak nih punya anak Bapak yang cukup umur gitu untuk pergi keluar, apakah Bapak bolehin untuk bekerja sebagai Tengok suasana dulu. Memang sekarang dia memang sudah kerja di luar dia. sebagai apa kalau boleh tahu Pak? Kerja kapal di Arab. Oke. Pelayaran itu. Berarti legal ya? Berarti secara legal itu Pak. Iya. Ada dokumen resminya. Tapi ya lumayan terjamin. Iya, benar-benar. Kalau yang tak terjamin itu ada sekarang. Itu anak-anak muda kan. Iya betul. Kamboja kemana itu kan gajinya fantastik, memang tinggi tapi tak terjamin kali ya. Resiko tinggi juga ya, Pak. itu harus diberantas itu sebetulnya. Tapi didiam aja kayaknya. Iya susah kalau. Iya, didiam. Banyak lah sampai di Indonesia. Bukan nggak tahu. Ya. Tapi apa? Nggak boleh buat ya. Kalau menurut Bapak tanggapannya gimana Pak? Putar TKI. Kalau menurut saya pribadi yang sah-sah saja, yang sesuai dengan jalur hukum. Jadi kalau besar pun gaji, tapi ilegal, resikonya tinggi dan tidak ada yang menjamin. Kan itu. Satu lagi, kalaupun legal, gajinya hanya beda-beda tipis saja. Ya nggak usah juga. Yang di Indonesia aja bagus di Indonesia. Hujan batu di negeri sendiri, kan begitu. Nah, masih negeri orang. Itu loh. Baik Pak. Terima kasih. Oke, Pak, makasih.